Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Melia. Saya dari kelas IPA A dengan NPM 10 19 10 30 31 14. Di sini saya akan menjelaskan mengenai LKPD yang saya buat. Jadi di sini saya menggunakan dua kompetensi inti. Yang pertama kompetensi inti 3 dan yang kedua kompetensi inti 4. Lalu di sini saya menggunakan kompetensi dasar ada dua, yaitu KD 3.2 yaitu mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati, dan KD 4.2 menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup. Lalu di sini ada indikator. Indikatornya itu saya buat berdasarkan turunan yang ada di KD. Lalu tujuan pembelajaran itu saya turunkan dari indikatornya begitu. Tuh. Lalu ada materi pembelajaran. Materi pembelajarannya yaitu klasifikasi makhluk hidup. Itu ada pengertian makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup, tujuan, tata nama makhluk hidup, urutan takson, contoh klasifikasi makhluk hidup di lingkungan, bagian mikroskop, cara membawa mikroskop, dan langkah menggunakan mikroskop. Lalu di sini saya membuat maaf ada gangguan sedikit. Lalu di sini ada langkah percobaan atau aktivitas pembelajarannya itu lebar saya peserta didik itu saya membuat Oki dan Olive sedang jalan-jalan di pinggir sawah. Saat mereka berhenti di pinggir sawah, Oki menemukan ada hewan kecil di daunnya itu. Jadi itu masalahnya adalah mengklasifikasi hewan itu, melihat ciri-cirinya dari hewan itu, menyebutkan ciri-ciri dari hewan itu. Lalu di sini ada lembar eksperimen peserta didik. Ini kita buat seperti ini. Tujuan, ada alat bahan itu, ini mengklasifikasikan makhluk hidup, yaitu ada alat bahan. Lalu ada langkah percobaannya juga. Nah, itu ada langkah kerja atau langkah percobaan. Lalu ada tabel hasil pengamatan atau hasil pengamatannya itu seperti apa. Itu ada gambar, ada makhluk hidup, tahu tak hidup, lalu ada ciri-cirinya begitu. Tuh ada macam-macam, ada ikan, ada semut, ada itu adalah bunga tapi dibuat, yaitu bunga dari plastik. Lalu ini ada pertanyaan diskusi, yaitu dimana berdasarkan hasil pengamatan sebutkan dan jelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua berdasarkan hasil pengamatan klasifikasikan makhluk hidup. Lalu yang ketiga berdasarkan apa yang diamati jelaskan apa yang dimaksud makhluk hidup dan tak hidup. Lalu ada analisis data begitu. Jadi tipe model inquiry ini adalah tipe agar siswa itu aktif untuk bertanya dan menyimpulkan begitu. Ada evaluasi, kesimpulan. Nah, begitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.